Gramatik A1, persona pronomen, im, akusatif. Sebelumnya udah kita bahas yang nominatif, sekarang kita bahas yang akusatifnya. Perannya tetap sama, kalau nominatif sebagai subjek, akusatif sebagai objek. Padanan bahasa Inggrisnya kayak I sama me, he sama him, she sama her, dan seterusnya. Kalau bahasa Indonesianya kayak aku ngasih hadiah ini buat kamu atau untukmu. Kata ganti aku berperan sebagai subjek yang ngasih hadiah. Kalau kata ganti aku di sini subjek berarti dia nominatif. Terus, siapa yang diberi hadiah? Jawabannya adalah kamu. Nah, kamu di sini perannya sebagai objek yang diberi hadiah. Makanya, kata ganti kamu di sini adalah akusatif. Lanjut, kalau ini udah dibahas di tabel sebelumnya, kalau ini bakalan dibahas di contoh kalimat. Kata ganti ish ini nominatif, kata ganti mish ini akusatif. Contoh yang nominatif. Ich bin heute sehr hungrig. Aku sangat lapar hari ini. Bisa dilihat kata ganti ish ini adalah kata ganti nominatif. Soalnya ish berperan sebagai subjek yang ngerasa lapar. Lanjut yang akusatif. Hörst du mich? Apakah kamu mendengarku? Kata ganti mich ini adalah kata ganti akusatif. Soalnya dia berperan sebagai objek. Kenapa ini objek? Soalnya di sini ada kata kerja aksi mendengarkan. Kata kerja aksi membutuhkan objek. Objeknya apa? Yaitu mish. Simpelnya gini kalau di bahasa Inggris. Kita pasti bilang, do you hear me? Bukan, do you hear I? Enggak kan? Makanya di sini pakai kata ganti yang akusatif. Lanjut, du, dich. Nominatifnya, du lernst fleißig Deutsch. Kamu belajar bahasa Jerman dengan tekun. Kata ganti du di sini adalah nominatif, soalnya dia berperan sebagai subjek yang belajar bahasa Jerman dengan tekun. Lanjut yang akusatif, ich rufe dich später an. Aku akan meneleponmu nanti. Kata ganti dich di sini berperan sebagai objek yang menerima telepon dari ich. Kalau ada pertanyaan, siapa yang bakalan aku telepon nanti? Jawabannya adalah kamu. Berarti kamu berperan sebagai objek yang ditelepon, artinya ini adalah akusatif. Lanjut yang Ian. Nominatifnya, hat einen neuen Computer. Dia punya sebuah komputer baru. Siapa yang punya komputer baru? Jawabannya adalah dia. Makanya dia di sini berperan sebagai subjek. Lanjut yang akusatif. Ich besuche Ian am Wochenende. Aku mengunjunginya pada weekend. Di sini pakai kata ganti akusatif. Soalnya Ian berperan sebagai objek. Objek yang akan dikunjungi oleh aku pada weekend. Makanya pakai kata ganti yang akusatif. Simpelnya, kalau di bahasa Inggris, gini. I am visiting him on the weekend. Pasti pakai yang ini kan? Him. Bukan, I am visiting he on the weekend.
Lanjut, sie, sie. Nominatif, sie spielt sehr gut Gitarre. Dia bermain gitar dengan sangat baik. Kata ganti sie di sini nominatif soalnya dia adalah subjek yang bermain gitar dengan sangat baik. Sekarang akusatif, wir treffen sie im Cafe. Kita menemuinya di kafe. Sie di sini merupakan kata ganti akusatif. Soalnya sie berperan sebagai objek yang ditemui oleh kita di kafe. Bahasa Inggris lagi, we are meeting her in the cafe. Pastinya kita bilangnya gini kan, bukan we are meeting she in the cafe. Kalau itu jelas salah kan? Lanjut yang S, S. Nominatifnya es ist süß. Ini lucu atau ini gemes. S di sini berperan sebagai subjek yang lagi diomongin. Kalau si S ini lucu. Lanjut ke akusatif. Die Mutter sucht es. Si ibu sedang mencarinya. Mencarinya di sini bisa merujuk ke manusia atau benda ya. Kata ganti es di sini pakai yang akusatif. Soalnya dia berperan sebagai objek yang lagi dicari sama si ibu. Lanjut, iya, euch. Nominatif, ihr seid meine besten Freunde. Kalian semua adalah teman-teman terbaikku. Kata ganti iya, ini nominatif, soalnya ia berperan sebagai subjek. Siapa teman-teman terbaikku? Jawabannya adalah kalian. Kalian yang lagi diomongin. Akusatif, ich danke euch für alles. Artinya, aku berterima kasih ke kalian untuk segalanya. Euch di sini pakai kata ganti akusatif, soalnya euch berperan sebagai objek yang menerima ucapan terima kasih dari aku. Lanjut yang formal. Sie, sie. Nominatif, Sie sind ein sehr guter Lehrer. Anda adalah guru yang sangat baik. Sie di sini perannya sebagai subjek yang lagi diomongin. Siapa guru yang sangat baik? Jawabannya adalah Anda atau Sie. Akusatif, ich rufe Sie morgen an. Aku akan meneleponmu besok. Ini pakai kata ganti akusatif soalnya Sie berperan sebagai objek yang akan ditelepon besok oleh aku. Lanjut, Sie, sie. Mereka. Nominatif, Sie wohnen jetzt in Berlin. Mereka sekarang tinggal di Berlin. Siapa yang sekarang tinggal di Berlin? Jawabannya mereka. Berarti mereka berperan sebagai subjek yang tinggal di Berlin. Mereka yang lagi diomongin di sini. Akusatif, ich besuche sie oft. Aku sering mengunjungi mereka. Sie di sini pakai kata ganti yang akusatif. Soalnya sie adalah objek yang sering dikunjungi oleh aku. Simpelnya, bahasa Inggris lagi, I visit them often. Pasti kita bilangnya gini kan, bukan I visit they often. Yang terakhir, wir uns. Nominatif, wir gehen morgen ins Kino.
Kita bakalan pergi ke bioskop besok. Siapa yang bakalan pergi ke bioskop besok? Jawabannya adalah kita. Kita berarti berperan sebagai subjek yang akan pergi ke bioskop besok. Akusatif, kannst du uns helfen? Bisakah kamu menolong kita? Uns di sini pakai kata ganti yang akusatif. Soalnya uns berperan sebagai objek yang akan ditolong oleh kamu. Gini maksudnya, du itu kan subjek, uns itu objek. Subjek menolong objek. Kamu menolong kita yang berperan sebagai objek yang ditolong.